Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi solih-solihah. Ketemu lagi dengan pembelajaran tema. Hari ini kita akan belajar tema 6. Tentang apa? Tentang energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi. Pembelajaran 5 dan 6. Silahkan dipersiapkan bukunya. Oh ya, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat ya. Lanjut ke halaman 78, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdoa. Sebagai pelajar, tugas utama kalian adalah belajar. Dengan rajin belajar, diharapkan kalian akan menjadi pandai. Akan tetapi, tidak semua siswa yang rajin belajar menjadi pandai. Itulah bukti kekuasaan Allah. Manusia berusaha, Allah lah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, panjatkan doa sebelum kalian belajar. Ayo membaca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi Allah itu menyukai orang yang hemat. Allah menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Salah satunya dengan kita cara menghemat energi listrik. Ayo berlatih. Dilihat halaman 79. Ayo berlatih. Mari kita jawab bersama-sama. Disiapkan buku tulisnya, buku tulis atau buku paketnya dan pensilnya. Nomor 1, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contohnya. Ada apa saja yang perlu diperlukan agar kita belajarnya nyaman? Yang pertama, ruang kelas yang bersih sehingga nyaman saat belajar. Halaman untuk bermain dan berolahraga, lampu untuk penerangan dan air bersih. Nomor 2, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Apa saja yang harus disediakan? Ruang kelas yang bersih, halaman yang bersih dan nyaman, listrik untuk penerangan dan penyediaan air. Nomor 3, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah adalah menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai keperluan. Nomor 4, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Untuk apa? Untuk menyalakan lampu, untuk menyediakan air yang menggunakan pompa listrik, untuk menyalakan kipas angin atau AC, ada lagi untuk menyalakan komputer, untuk menyalakan LCD. Itu kebutuhan listrik di sekolah. Nomor 5, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi setiap hari. Ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin ya. Ada perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berjalan atau berlari. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik.
Nah, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai, berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Halaman 80 ya, Ustazah kira kalian sudah bisa mana yang termasuk kewajiban menghemat air dicentang, yang melakukan pemborosan disilang. Selanjutnya, tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Nih ya, kewajiban kita menggunakan energi di rumah. Yang pertama, menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Yang kedua, menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak meluber dan tidak bermain dengan air bersih. Yang ketiga, menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Ayo berlatih. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, kita tidak dapat melakukan aktivitas. Makin lama melakukan aktivitas, makin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu yang diperlukan pada kegiatan dalam tabel berikut. Tabel 2.4, kegiatan dan lamanya. Nomor 1, persiapan berangkat ke sekolah. Mulainya pukul 5.30 menit, selesainya jam 6.15 menit. Lamanya ada 45 menit. Nomor 2, perjalanan ke sekolah. Mulai jam 6.20 menit, sampainya jam 6.50 menit. Jadi lamanya 30 menit. Belajar menari, mulai pukul 15 tepat sampai jam 16.30. Jadi lamanya 1 jam 30 menit. Nomor 4, mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, mulainya pukul 19.30 menit sampai jam 21 tepat. Jadi lamanya 1 jam 30 menit. Nomor 5, istirahat malam itu dari jam 21.30 menit dan bangun sampai jam 5 pagi, jam 5 tepat ya. Jadi lamanya tidur ada 7 jam 30 menit. Pada tabel di atas ada 5 kegiatan. Kegiatan yang paling singkat waktunya adalah perjalanan ke sekolah. Sedangkan kegiatan yang paling lama waktunya adalah istirahat malam. Ayo menulis. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini pada waktu nonton TV kalian itu sudah terjadi perubahan energi ya. Listrik kalian colokkan pada listrik, TV kalian colokkan pada listrik, dia akan mengeluarkan cahaya dan bunyi. Itu juga perubahan energi. Yang kedua, perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalkan saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan energi tersebut adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Kalian harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Sekarang, susunlah informasi perubahan energi mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Nah, ini peristiwa atau kegiatan dan perubahan energinya ya. Contoh peristiwanya yaitu menyalakan lampu kamar tidur. Perubahan energi yang terjadi, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ibu menanak nasi menggunakan penanak nasi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berangkat ke sekolah naik sepeda. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Yaitu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ayo berdiskusi. Halaman 84 ya. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan.
Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Sekarang lengkapi tabel berikut, isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu, juga yang terkait dengan penggunaannya. Pada buku kalian ada pada halaman 85. Hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Haknya menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Kewajiban membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Haknya menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Kewajiban kita membayar biaya angkutan umum. Hak kita menggunakan penyejuk ruangan pada saat belajar di ruang kelas. Kewajiban kita merawat penyejuk ruangan dan digunakan dengan baik. Hak kita menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Kewajibannya menggunakan dan merawatnya dengan baik. Bisa disalin di buku paket masing-masing. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Nah, ini dibuat tugas ya. Tugas hari ini ayo berlatih halaman 85 sampai dengan 86. 85 sampai dengan 86. Alhamdulillah, pembelajaran tema hari ini sudah selesai. Kita sudah selesai pada subtema 2 ya. So, mudah-mudahan Ananda semuanya paham. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan ke ustazah ya. Sekian, alhamdulillah pembelajaran tema ini kita sudah selesai. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi Ananda semuanya ya. Sekian, terima kasih dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.